Halo semuanya, kita ke bagian kelima. Saya akan coba membahas soal 14, 15, 16. Nah, di sini ada soal nomor 14 itu diketahui resultan 3 vektor. Oh, salah ya. Besar resultan ketiga vektor. Ini berarti ini F1, ini F2, ini F3 ya. Untuk F1 nggak usah dikasih ketahui ya. Ini F1, F2. Kemudian untuk ini kalian harus tahu sin 30 derajat dan cos 30 derajat. Cos ini setengah, cos 30 derajat itu setengah akar 3 ya. Nah, dah. Kemudian kita langsung aja. Kita cari sigma fx. Berarti kita cari f1x nanti ditambah dengan f2x nanti ditambah dengan f3x. f1x berarti ke sini ya dia. Ini gambarnya. Berarti dia ke sumbu x positif, berarti nilainya positif. Sudutnya di sini ya, dekat dengan panjang fx-nya. Berarti f1x itu F1 dikali cos 30 derajat. Ditambah F2X. F2X juga ini kan. Nah, ke sini. Jadi sama seperti F1X positif. Maka F2 cos 30 derajat. Terus F3X. Nah, F3X ini ya. Nah, dia ke arah sumbu X negatif. Jadi ini negatif. Maka ini jadi min. Nah, berapa nih min? 30. Nah, oke. Terus lu min F3 dikali, karena sudutnya di sini ya, bukan di sini, maka kita pakai sin. Oke. Sin 30 derajat. Nah, kita langsung saja. Ini tadi 10 akar 3. Cos 30 itu setengah akar 3. Tambah 10 akar 3 dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. Dikurangi ya. Plus kali min. Ini 30 dikali sin 30 setengah. Oke, sama dengan ini 10 bagi 2, 5. 5 akar 3 kali akar 3 itu 3. Juga sama, 10 bagi 2, 5. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Tambah, kok ditambah? Dikurangi 30 dibagi 2 itu 15. Kurangi 15. Jadi 15 tambah 15 kurangi 15. Jadi ini 0. Jadi tinggal 15 Newton. Kemudian kita cari sigma Fy. Nah, F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Nah, F1Y-nya ini ya ke sana. F1Y. Kemudian F2Y ke sini. Nah, F2Y. Kalau F3Y-nya ke sini. Nah, ini F3Y ya, ke sana. F1Y itu F1 sin 30 derajat ditambah F2 sin 30 derajat. F2-nya ke bawah ya. Jadi jangan lupa di sini berarti minus. Ditambah minus ya. Ditambah F3Y-nya ke atas positif, F3Y-nya
F3. Nah, ini ya F3Y-nya kan ke sana nih. Nah, ini gambarnya ini. Karena ini dekat dengan sudut, maka dia pakai cos 30 derajat. Berarti F1 tadi berapa? 10 akar 3. Nah, ini sama ini teman-teman. Ini 10 akar 3 ya. Sin 30 setengah dikurangi 10 akar 3 dikali setengah. Ditambah F3-nya itu 30 dikali setengah akar 3. Nah, ini kan sama ini. Coret. Habis 0 nih kurangi. Tinggal ini dibagi 2, 15. 15 akar 3. Nah, maka kita cari resultannya. Berarti akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Jadi, kalau kita tuliskan berarti 15 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat. Gitu. Sini ya, semoga cukup. Berarti R-nya sama dengan akar 15 kuadrat itu berarti 225 ya. 225. Kemudian ditambah 15 akar 3 kuadrat berarti 15 akar 3 kuadrat. 15 akar 3 kuadrat itu sama dengan 225 dikali 3. Berarti 675. Nah, ini akar 900. Akar 900 itu 30 satuannya Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, lanjut nomor 15. Di sini ada soal, diketahui dua vektor gaya F1 dan F2 membentuk sudut theta 60 derajat jika F1 sama dengan 2F, perbandingan besar resultan jumlah dan selisih vektor tersebut adalah. Oke, yang diketahui di nomor 15 itu ada apa saja. Yang pertama adalah sudutnya. Itu adalah 60 derajat. Nanti kita akan cari cos theta sama dengan cos 60 derajat. Itu sama dengan setengah ya. Kemudian di situ juga F1 sama dengan 2F2 ya. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan antara jumlah vektor besar jumlah kedua vektor F1 tambah F2 dan jumlah dan selisih vektor F1 dikurangi vektor F2. Nah, maka langsung saja kita cari karena ini dalam bentuk akar. Maka di sini F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta ya sama dengan F2 F1 kuadrat plus F2 kuadrat min karena selisih 2 F1 F2 cos theta. Nah, di akar kita masukkan 2F2 kuadrat ini ya, F1 nya adalah 2F2 tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 nya 2F2 kemudian kalikan F2 cos theta sama dengan ini juga di akar ini sekarang 2F2 kuadrat kemudian ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F2 dikali F2 cos theta-nya. Theta-nya 60 aja ya, langsung ya. 60 derajat. Ini 60 derajat. Oke. Jadi di sini akar 4F2 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah
berapa nih? 4F2 kuadrat dikali dengan setengah. Sama dengan akar 4F2 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 4F2 kuadrat dikali setengah. Maka ini jadinya adalah, ini tambahkan ini bagi 4 bagi berapa nih? 2 itu 2 ya. Jadi 4F2 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F2 kuadrat. Yang di sini nih dibagi 4 dibagi 2, 4F2 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F2 kuadrat. Nah, ini dijumlahkan semua jadi 5, 7. Berarti 7F2 kuadrat. Karya sama dengan ini berarti akar 3 ya, 3F2 kuadrat. Nah, ini jadi kalau akar 7 di akar jadi akar 7, F2 di akar, F2 kuadrat di akar jadi F2. Kemudian ini akar 3, F2 kuadrat jadi F2. Nah, ini bisa coret. Jadi akar 7 sama dengan akar 3. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, begitu. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 16. Nomor 16 itu sama seperti soal sebelum-sebelumnya ya. Dua vektor memiliki besar yang sama jika hasil bagi selisih dan jumlah resultan gaya seperti kedua vektor tersebut adalah 0,5. Besar sudut apit kedua vektor tersebut adalah 0,5 itu sama dengan setengah ya. Pecahan, bentuk pecahan ini, desimal ini pecahan. Jadi ini vektornya sama-sama besarnya. Maka kita tulis saja nomor 16 yang diketahui itu adalah F1 sama dengan F2. Hasil bagi selisih dan jumlah resultan. Berarti ini itu F1 dikurangi F2 ya. Selisih berbanding dengan berapa? F1 plus F2 ya. Dengan jumlahnya. Dibalik. Sama dengan setengah. Gitu ya, setengah. Nah, kemudian ya, kita yang ditanya sudutnya. Maka ini kalau dikalikan silang ke sana, berarti nanti jadinya adalah usah dikalikan silang dulu. Biarin seperti ini dulu. Ini langsung kita cari aja F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2F1 F2 cos theta ya, di akar dibagi dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 plus 2F1 kali F2 cos theta. Nah, yang ditanya tetanya nih sama dengan setengah. Oke. Nah, dari sini kita bisa kuadratkan ya, kuadratkan atau langsung saja ya. Dikuadratkan ya. Nah, ini harus dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Oke, kita coba kuadratkan ya. Jadi ini kuadratkan sekarang. Saya nggak tulis lagi ya, ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Oke, berarti ini hilang ya kuadratnya ya. Jadi F1 kuadrat plus
Jadi ini F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Maaf ini teman-teman. Nih 2 F1 F2 cos theta per F1 kuadrat F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta sama dengan 1/4. Nah ini sama besarnya, jadi kita bisa jumlahkan. Jadi kita bisa ganti F1 kuadrat, F2 nya kita ganti aja dengan F1 kuadrat. Ini jadinya 2 kali F1 kali F1 cos theta. Yang bawah juga F1 kuadrat plus F1 kuadrat plus 2 F1 kali F1 cos theta. Nah, dari sini ya kita jumlahkan. Ini jadi 2 F1 kuadrat dikurangi 2 F1 kuadrat cos theta sama dengan 2 F1 kuadrat plus 2 F1 kuadrat cos theta sama dengan kok setengah lagi ya, maaf 1/4. Ini juga 1/4. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita kalikan silang ya, sana 4 dikalikan 2F1 kuadrat jadi 8F1 kuadrat dikurangi 8F1 kuadrat cos theta sama dengan 2F1 kuadrat plus 2F1 kuadrat cos theta. Wis, mepet. Ya, ini semua dikalikan 1, jadi sama saja kita tulis. Sekarang kita tukar ya. 8F1 kuadrat. Semoga kelihatan. Ini dipindah ruas min 2F1 kuadrat. Sama dengan 2F1 kuadrat cos theta ditambah 8F1 kuadrat cos theta. Nah, ini dikurangi jadi 6F1 kuadrat. Sama dengan ini jumlahkan ini. 2 dengan 8. Yang lain kan variabelnya sama ya. Jadi 10F1 kuadrat cos theta. Wis, mantap. Nah, sekarang ini bisa dicoret teman-teman. Bisa coret. Kemudian tinggal 6 sama dengan 10 cos theta. Ya. 6. Benar kan 6 ya? Iya kan? 6 ya. Gaya antara kedua vektor tersebut adalah 0, ya benar kan? Maka 6 dibagi 10 sama dengan cos theta. 0,6 sama dengan cos berapa itu? Theta ya. Nah, maka untuk cari tetanya itu adalah theta sama dengan arkes tangan 0,6. 0,6 itu cos 60 ya. 53. Cos berapa ya? Oke, sebentar. Pakai kalkulator ya, teman-teman. Lupa ya. Arkes tangan dari 0,653 ya. Jadi ini
kita bisa cari cos arcus tangan dari 0,6 sama dengan 53 derajat. D ya, hati-hati ini. Oke, seperti itu untuk nomor 5 ya. Oke.